Tiba-tiba serangan itu meluncur, memberondong peluru ke pasukan yang dipimpin oleh M.A. Sentot. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Guntur.Yanto. Pada kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan dan tentunya dari kepemimpinan seorang pahlawan yang sangat dikenal, dan saya melihat dari beberapa sumber pemimpin ini sangat ditakuti oleh pemerintah Belanda atau tentara-tentara Belanda pada kala itu. Dan tentunya disclaimer dulu sebelum membahas lebih jauh, yang saya sampaikan ini materinya juga dicari atau didapat dari media sosial, dari googling dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jika ada teman-teman yang merasa ini kurang tepat, kurang lengkap atau keliru, bisa ditambahkan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Pada kali ini saya menyampaikan tentang kisah seorang pemimpin yang sangat luar biasa ditakuti oleh tentara Belanda pada kali itu. Dan ini adalah seorang pahlawan di daerah Jawa Barat, dan tentunya tujuannya supaya kita belajar bersama-sama bahwa orang-orang terdahulu, para pahlawan kita itu sesuai dengan zaman dan konteksnya melakukan sedemikian rupa supaya Indonesia mengalami kemerdekaan. Kisah ini yaitu berkaitan dengan nama yang tidak asing tentunya, yaitu Kolonel Sentot, pemimpin pasukan setan yang ditakuti Belanda karena kebal peluru. Jadi kolonel ini ditakuti sama tentara Belanda karena kebal dari tembakan atau ganasnya peluru. Nah, dari Pak Sentot ini, atau kita panggil Kolonel Sentot ini, dia itu juga bagian dari pejuang, tentunya pejuang-pejuang di Indonesia. Begitu gagah, berani, perkasa, bahkan tidak takut mati dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan itulah yang membuat para penjajah Belanda itu takjub terhadap para tentara dari Indonesia ini. Salah satunya Kolonel Sentot ini. Dia takjub, mereka takjub, orang-orang Belanda takjub dan segan, dan mereka bahkan tidak hanya punya nyali, bahkan dia sakti. Jadi maksudnya pasukan yang diperintah oleh Sentot ini, termasuk Kolonel Sentot sendiri, juga kebal terhadap peluru. Jadi kan di situ orang-orang Belanda, pasukan Belanda jadi agak lumayan takut ya, jadi segan karena kesaktiannya. Nah, itulah yang dimiliki salah seorang pejuang asal Indramayu yang namanya hingga kini tetap dikenang. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh, kita ngeliat dulu Indramayu itu apa, atau daerah mana. Jadi buat teman-teman sekarang, Indramayu itu sekarang nama kabupaten, namanya Kabupaten Indramayu, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Buat teman-teman yang dari Jawa Barat yang lihat video ini, silakan tulis di kolom komentar apa pendapatmu. Dan Jawa Barat ini tentunya juga bagian dari Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Indramayu Kota. Nama Indramayu ternyata berasal dari sebuah nama, yaitu nama seseorang, nama dari istri Raden Arya Wiralondra yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu, yaitu salah satu pendiri Indramayu pada tahun 1527. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri data dan kebenarannya tentang Indramayu ini. Ternyata berasal dari sebuah nama dari seseorang yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu, istri dari Raden Arya Wiralondra. Buat teman-teman
Yang di Jawa Barat, apakah familiar dengan nama ini? Tentang nama asli dari Indramayu atau asal muasalnya. Kalau sekarang luas Indramayu itu 2099 km. Kemudian provinsinya namanya Jawa Barat, tadi sudah disebutkan. Kemudian populasi penduduknya itu 1,719 juta, itu data tahun 2018. Sedangkan kalau sekarang pastinya sudah berkembang juga. Ibu kotanya sudah saya sebutkan, dan di situ ternyata sekarang ada sekolah tinggi dan universitas. Di situ ada Politeknik Negeri Indramayu dan beberapa yang lainnya. Kita kembali ke Kolonel Sentot, atau nama aslinya yaitu Muhammad Asmad Sentot, pemimpin pasukan setan yang disegani lawan-lawannya karena memang memiliki kesaktian tidak mempan dari ganasnya peluru. Nah, sebelum kita melihat tentang perjuangannya, kita akan melihat dulu tentang karir dari militer Sentot ini. M.A. Sentot mulai berkarir dengan pangkat Letnan 1, kemudian dia naik menjadi kapten dan kemudian juga komandan kompi. Nah, Pak Sentot ini atau pahlawan Sentot ini juga pernah ikut hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian kembali lagi ke Jawa Barat. Disebut proses kembalinya itu Long March. Setelah perang kemerdekaan usai dan Belanda mengakui tentang kedaulatan Republik Indonesia, M.A. Sentot naik pangkatnya lagi menjadi mayor dan menjabat sebagai komandan Batalion A Divisi Siliwangi. Nah, pangkat M.A. Sentot kemudian naik lagi kembali menjadi komandan Detasemen Subsistensi KMKB Bandung di tahun 1951 atau 1951. Nah, kemudian setelah itu ia juga menjadi staf TT3 Siliwangi di tahun 1957. Dia juga siswa SSKAD di tahun 1957 dan di tahun yang sama kemudian naik menjadi letkol. Untuk teman-teman yang bingung dengan singkatan-singkatan SSKAD, kemudian TT3 dan lain sebagainya, bisa searching di Google ya. Saya tidak sempat membahas itu karena nanti akan terlalu panjang. Kembali, kita melihat karirnya yang luar biasa. Pada Desember 1961, Pak Sentot ini pindah tugas dan ditempatkan sebagai Pamen SWAT SUAD 3 Mabes Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Kemudian pada Maret 1963 ia ditugaskan di Operasi Karya menjabat asisten 3 dan Juni 1966 menjadi kolonel. Kemudian Pak Sentot ini pensiun ya. Ini dia ternyata pensiun pada tahun 1980 dengan pangkat terakhirnya yaitu Brigadir Jenderal Bintang 1 di Brigadir Jenderal terus Bintang 1. Nah, setelah pensiun dia kembali di Kecamatan Petrol atau Patrol Kabupaten Indramayu. Jadi dia kembali ke daerah asalnya di Indramayu waktu dia sudah pensiun. Nah, Pak Sentot ini tercatat memiliki 9 orang anak. Pernikahannya yang pertama dengan Hajah Siti Aliyah pada tanggal 8 Mei 1946. Nah, setelah memberinya 5 orang anak, sementara pernikahannya yang kedua juga dengan jadi dia menikah tidak hanya sekali, dia menikah di sini tercatat 2 kali. Yang kedua tadi Siti Aliyah, yang kedua Faidah pada tanggal 12 Februari 1971. Kemudian memberi 4 orang anak. Jadi dari istri pertama itu 5 anak, dari istri kedua 4 anak. Jadi 9 anak totalnya. Nah, hingga masa tuanya dia itu kembali atau menikmati masa hidupnya kembali di Indramayu. Sekarang kita melihat di peristiwanya pada tahun 1947. Hal ini dilihat dari buku yang terbit tahun 2018 yang berjudul Perjuangan M.A. Sentot dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan
di Indramayu tahun 1945 sampai 1949. Kala itu, jadi dari buku itu ceritanya begini. Waktu itu tentara Belanda yang sedang iring-iringan atau kayak pawai gitu atau patroli melewati jembatan Bangkir di Indramayu. Tiba-tiba terkapar karena dihantam bom yang asalnya tidak tahu dari mana. Tiba-tiba ada berondongan bom ataupun peluru juga yang mengarah dari tempat yang susah diketahui. Sehingga para tentara Belanda itu bingung. Nah, yang tewas di situ sekitar 40 prajurit dari Belanda itu tewas dengan mengenaskan tentunya dalam peristiwa tersebut. Nah, ternyata dalang dari peristiwa itu adalah dari MA Sentot itu sendiri atau Kolonel Sentot. Waktu itu menjadi komandan TRI atau Komandan Tri Pasukan Setan dari Divisi Siliwangi. Nah, pasca terjadinya peristiwa pembunuhan prajurit Belanda yang sedang melakukan agresi militer itu, nyawa NA Sentot akhirnya menjadi pusat perhatian pasukan Belanda. Maka di situ nilainya sangat tinggi, nilai nyawa dari MA Sentot. Oleh sebab itu dari pasukan Belanda melakukan kayak sayembara begitu, melakukan sayembara. Siapa yang tahu keberadaannya Sentot maka akan diberi hadiah. Dan hadiahnya tentunya bayaran yang sangat tinggi buat siapapun yang tahu atau bisa menginformasikan di mana MA Sentot berada. Karena MA Sentot dikejar-kejar tidak ketemu. Dan ternyata MA Sentot memang susah dilacak, susah dicari tahu di mana keberadaannya. Nah, pasukan setan itu atau pasukan setan yang dipimpin oleh MA Sentot itu memang susah sekali ditemukan dan ternyata kebal peluru. Dan tidak hanya itu, mereka juga pandai menyamar. Kemudian serangannya juga dilancarkan, tidak pernah diduga dari mana atau pasukan apa. Jadi pasukan setan yang dipimpin oleh MA Sentot itu memang misterius, susah dideteksi, tiba-tiba menyerang, kemudian suka atau pandai menyamar. Lanjut ceritanya, pada tahun 1948, Tri Divisi Siliwangi kemudian hijrah kembali ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, pindah lagi ke Jawa Tengah. Sebagai akibat dari perjanjian relief antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, begitupun dengan MA Sentot. Dari Indramayu ia memimpin pasukannya hijrah menuju Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, yaitu waktu itu di Yogyakarta. Belanda akhirnya mengakui tentang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Meskipun proklamasinya 1945, tapi Belanda mengakuinya 1949 dalam kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Tri Divisi Siliwangi yang sebelumnya berkumpul di Jawa Tengah kemudian kembali lagi ke Jawa Barat. Nah, peristiwa kembalinya itu disebut Long March Siliwangi. Long March, kalau salah pembacaannya mohon maaf ya, bisa tulis di kolom komentar cara bacanya gimana. Long March Siliwangi. Makanya proses kembalinya tentara atau pasukan dari divisi Siliwangi ini dari Jawa Tengah ke Jawa Barat disebut Long March Siliwangi. Tapi ternyata atau rupa-rupanya ketika mereka mau kembali ke Jawa Barat, ternyata ada serangan dari pihak Belanda. Tiba-tiba serangan itu meluncur, memberondong peluru ke pasukan yang dipimpin oleh MA Sentot. Nah, karena waktu itu kaget, tidak tahu pelurunya dari mana, serangan itu dalam proses perjalanan Long March tadi ke Siliwangi atau Long March Siliwangi tadi, maka kapten ataupun kolonel Sentot ini memerintahkan kepada pasukannya, ayo maju serang gitu. Jadi tapi karena peluru yang sangat banyak memberondong mereka itu, jadinya mereka kaget dan kewalahan. Yang bisa dilakukan waktu itu adalah mereka tiarap, pasukannya tiarap semua. Tapi anehnya kolonel MA Sentot ini justru dia berdiri tegak dan tidak tiarap. Nah, waktu itu peluru tetap memberondong badannya MA Sentot itu tadi. Dan waktu itu peluru itu nggak bisa membunuhnya, bahkan berjatuhan. Setelah mengenai badannya MA Sentot, peluru itu berjatuhan ke tanah.
dan itu disaksikan oleh salah satu pasukan di situ yang bernama Kaswinah. Jadi kisah itu benar-benar disaksikan oleh Kaswinah tentang kekebalan yang dimiliki oleh M.A. Sentot itu tadi. Nah, karena memang begitu keadaannya, maka memang benar-benar Belanda mengakui bahwa M.A. Sentot adalah kolonel yang sangat sakti. Dan akhirnya kisahnya tetap berlanjut dan pasukan itu akhirnya bisa kembali ke daerahnya, yaitu di Jawa Barat. Oke, tentunya ceritanya masih panjang, tapi saya tidak melanjutkan karena ini nanti akan terlalu panjang sekali. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di sini. Nah, ternyata M.A. Sentot itu waktu masa pensiun tadi, dia kan hidup di Kecamatan Patrol di Jawa Barat, ya kan, di Indramayu. Waktu dia pensiun di masa tuanya, dia itu menolak tentang penghargaan istimewa karena dia menjadi pahlawan. Jadi dia menolak diperlakukan istimewa. Meskipun dia seorang pahlawan dan pejuang yang sangat hebat, tapi dia menolak. Nah, perjuangannya itu sekaligus pahlawan Indramayu, ia tetap memilih hidup bersama dengan masyarakat Indramayu, masyarakat pada umumnya, meskipun dia adalah orang yang sangat berjasa buat kemerdekaan Indonesia, salah satunya. Tapi dia tetap hidup sederhana seperti masyarakat pada umumnya. Dia nggak mau diistimewakan. Sebenarnya dia punya hak dan layak diistimewakan, tapi dia tidak mau. Itu pelajaran pertama dari seorang pemimpin M.A. Sentot, memberi contoh bahwa dia asalnya dari mana dan dia tetap tidak bermegah meskipun dia menjadi seorang pahlawan yang sangat layak untuk dihormati. Nah, dia menyatu dengan masyarakat di Indramayu hingga akhir hayatnya. Waktu itu dia wafat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon pada 6 Oktober 2001 waktu itu. Jadi waktu tahun 2000-an M.A. Sentot ini masih ada dan meninggal atau wafat tahun 2001. Waktu dia meninggal, dia di usia yang ke-76 tahun. Artinya umurnya dia 76 tahun. Kemudian dimakamkan di tempat pemakaman Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari sinilah kita bisa belajar bagaimana seorang pemimpin meskipun jasanya besar, tapi dia tetap rendah hati untuk hidup bersama dengan masyarakat. Andai saja waktu itu saya tahu di usia saya yang saya lahir 95 dan ternyata beliau usianya bahkan hidup sampai 2001. Misalnya saya waktu dekat daerahnya dengan tempat saya bisa main meskipun usia saya masih kecil. Saya bisa mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya dalam proses perjuangan kemerdekaan. Tapi ya karena saya baru tahu, karena saya juga baru belajar lagi, maka ya enggak apa-apa. Oleh sebab itu sebagai tanda terima kasihnya saya buat video ini. Buat teman-teman yang juga suka dengan video yang beginian bisa tulis di kolom komentar siapa lagi yang mau dibahas. Dan di sini kita bisa melihat, mungkin kalau sekarang seseorang yang kebal dengan peluru atau sakti identik dengan hal-hal yang gaib ataupun yang mistis. Dan karena itu konteksnya dulu adalah masa-masa perjuangan, masa-masa untuk mempertahankan diri. Jangankan menyerang, mempertahankan diri aja hal yang sangat urgent waktu itu. Untuk menjaga diri aja hal-hal yang sangat urgent. Oleh sebab itu banyak para pahlawan, banyak tokoh-tokoh terdahulu juga punya hubungan dengan hal-hal kesaktian tubuh, bahkan nyawanya pun bisa double begitu. Itu konteksnya dulu dan kita tidak bisa judgement terhadap hal itu karena memang kondisinya begitu. Mereka mau cari perlindungan kemana lagi kalau bukan ke hal itu waktu itu, karena situasi yang genting dan sangat mencekam dengan proses atau masa-masa penjajahan, bahkan memperjuangkan tentang kemerdekaan.
Dan di sini yang tidak boleh kita lupakan adalah pesannya sebagai seorang pemimpin, meskipun kita sudah menjadi orang hebat, kita harus tetap rendah hati dan tetap bermasyarakat, tetap bagaimana menyadari kita asalnya dari mana. Tidak usah kita bermegah yang begitu rupa sehingga kita lupa daratan. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.